Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Anak-anakku yang terkasih, saat ini Ibu akan membawakan renungan pada hari ini dengan judul Kejujuran dan Kebaikan. Diambil dari Keluaran 23 ayatnya yang ke-1 hingga yang ke-13. Sebelumnya Ibu akan memimpin dalam doa, biarlah kita semua dilindungi oleh Tuhan dan kita mau mempersiapkan diri kita untuk datang kepada hadirat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari yang ini indah Tuhan, kami boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan tuntunan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami siap mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Biarlah segala renungan yang boleh kami dengarkan boleh menjadi pegangan hidup kami, boleh memperkuatkan diri kami untuk kami semakin menjadi anak Tuhan yang taat, yang bertanggung jawab, dan kami mau dididik oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan seluruh dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, judulnya Kejujuran dan Kebaikan. Natsnya diambil dari Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22. Ibu akan bacakan. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ada satu buah kisah pendek, Ibu akan bacakan. Seorang pria yang jujur dan baik hati mengendarai mobil menyusuri sepanjang jalanan San Francisco lebih dari 1 jam. Ia hendak menemukan seorang wanita pemilik dompet berisi uang $1.700 yang tertinggal di kursi belakang taksinya. Berarti seorang pria ini adalah driver dari satu taksi. Saya menyukai hal yang dikatakannya pada saat beberapa rekannya sesama supir taksi mengolok-olok dirinya karena tidak mau mengambil uang yang ada di dalam taksinya tersebut. Jadi perkumpulan orang-orang taksi atau para driver itu berkumpul bilang mengolok-olok seseorang pria ini, ya, kok kamu ada uang begitu banyak, kenapa kamu tidak mengambilnya? Justru mencari orang yang punya. Jadi saat itu para driver itu mengolok-olok dan sang supir taksi ini, seorang supir ini menjawab kepada mereka semua, saya adalah pembawa kartu anggota Kristiani. Kristiani adalah dia adalah seorang Kristen, ibaratnya seperti itu. Apa gunanya ke gereja jika kalian tidak mempraktikkan apa yang sudah dikhotbahkan? Jadi ini sindiran keras dari seorang supir kepada sesama supir saat itu yang sedang berkumpul yang mengolok-olok dia. Jadi apa gunanya kamu Kristen, apa gunanya kamu mempunyai pengajaran tentang Yesus, tapi kamu tidak melakukannya. Dalam kitab Keluaran 23, prinsip kejujuran dan kebaikan diberikan secara bersamaan bagi bangsa Israel saat itu. Dalam hukum yang diberikan Allah untuk mereka harus cukup jujur untuk mengembalikan ternak yang tersesat kepada pemiliknya meskipun itu adalah seorang musuh. Ya, jadi mereka itu dituntut jujur, dituntut untuk apa yang sudah dihasilkan itulah yang diberikan. Laporannya, segala sesuatu itu dilakukan dengan sangat jujur. Berikut juga anak-anak sekalian, ya, Bu, maaf, saya mengumpulkan terlambat. Karena apa? Tugas-tugasnya bisa terlambat dikumpulkan. Jujur, misalnya jujur juga ada halangan, ada sesuatu hal yang tidak diketahui gurunya, berkatalah sejujurnya apa yang anak-anak alami saat ini. Ya, kendala apapun itu atau masukan apapun untuk sekolah juga usahakan jujur sejujurnya. Ya. Mereka harus cukup baik hati dalam musuh mereka untuk menolong keledai yang keras kepala agar berdiri. Mereka harus sangat perhatian sebagai orang miskin, diperlakukan secara adil dan diberi pertolongan, meski jika hal itu dilakukan dapat mendatangkan kerugian. Jadi seringkali kita jujur, Bu, kalau saya jujur nanti saya difitnah. Bu, kalau saya jujur nanti saya dijauhi teman-teman. Misalnya di kelas, ya. Kalau nanti bersekolah kembali ada yang tidak jujur, ada yang mencontek, terus kamu tahu anak itu mencontek, apa kamu diam saja?
ya, kamu tidak bicara apa-apa atau kamu tidak melakukan apa-apa, ya, kalau kamu tahu, kamu jujur. Efeknya panjang, Bu. Nanti saya dijauhkan, saya difitnah, nanti saya dituduh tukang ngadu segala macamnya. Tapi yang benar yang pertama apa? Bahwa kamu sudah jujur. Ya. Berikut juga tentang kehidupanmu. Kalau kamu mau menasihati orang, kalau kamu mau jujur melaporkan segala sesuatu, cerminlah dirimu. Apakah dirimu juga sudah jujur dalam bertindak? Ya. Jadi kejujuran itu sangat penting, sangat baik, dan nanti akan memperoleh kebaikan. Ya. Apapun yang dilakukan saat ini, kiranya teman-teman, anak-anakku sekalian dapat terus mengembang kejujuran, karena kejujuran itu nomor 1. Saat anak-anak jujur, kepercayaan itu didapat. Kalau kepercayaan itu mahal harganya, ya, kepercayaan itu, keselamatan itu mahal harganya. Jadi untuk menggapai kepercayaan itu harus ada tindakan itu, jujur. Anak-anakku sekalian, Ibu yakin kalian semua bisa baik, bisa mempraktekkan apa yang direnungkan selama setiap pagi ini. Terkhusus renungan pagi hari ini, cobalah untuk jujur. Apa yang ada di isi hatimu, apa yang ada saat ini anak-anak alami, dan taruhlah semuanya itu kepada Tuhan. Minta bantuan Tuhan. Ya. Jadi orang yang jujur bisa menjadi orang yang lebih baik. Orang yang baik hati mungkin akan lembek atau akan mudah terombang-ambing. Tapi kalau orang yang jujur mempertahankan kebenaran, ya, menempatkan kejujuran dan kebaikan secara bersama-sama. Keduanya akan menjadi hal yang baik, hal yang serasi, hal yang jalannya lurus. Kebaikan dan kejujuran, kejujuran dan kebaikan, ya. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak sekalian. Ibu harap kejujuran dan kebaikan terus kalian tanamkan dalam diri kalian, supaya kalian menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Ibu harap apa yang boleh Ibu sampaikan, boleh teman-teman, anak-anak cermati, anak-anak taruh dalam hati, supaya dapat berjalan kehidupan anak-anak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang indah boleh kami dengar. Kami belajar bagaimana kami harus jujur, kami mau berjalan melalui kehidupan kami dengan segala sesuatu yang terjadi. Biarlah itu Tuhan Yesus sertai dan jalan kami, supaya kami selalu jujur dan mengemban kebaikan dalam kehidupan kami, ya Yesus. Tuntun kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anakku, selamat beraktivitas, sehat selalu.